sebenarnya gue waktu itu pas gue ngecek pun nggak percaya Jok. Gue pikir mungkin jangan-jangan chartnya salah Jok. Karena kan lu tau kadang-kadang chart itu kan lupa adjust lah reg issue gitu kan, lupa adjust stock split kayak gitu kan. Gue sampai buka Bloomberg, gue sampai buka Trading View, which is gue yakin dua ini tuh nggak mungkin salah. Maksudnya untuk adjustment gitu. Bener harganya tuh udah apa bisa dibilang sama dengan mungkin 7 sampai 10 tahun terakhir. Ibaratnya satu cycle udah lewat, harganya masih sama, sahamnya terus juga harga tanahnya pada udah naik, or even ada yang land banknya makin gede gitu kan. So ya kita termasuk yang masih konsisten lah yang ngeliat properti ini masih murah. Jadi kalau lu tanya semen atau properti, ya menurut gue sih tetap lebih ke properti ya sekarang ya Jok gitu. Oke, jelas ya, walaupun sebenarnya udah naik dari bottom udah hampir 30% ya, tapi sebenarnya secara valuation discounted dari NAV-nya gitu juga masih jauh lah dari yang mungkin yang di min-nya rata-ratanya ya, Bill ya. Benar. Jadi Dan kayaknya tahun ini Jok kita bakal earning growth-nya tuh mulai kelihatan. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang kalau lu main value ya Jok ya, lu lihat udah murah nih valuation-nya. Tapi kalau nggak ada katalisnya, ya dia akan jadi value stock dulu nih untuk sementara waktu gitu kan. Tapi begitu momentumnya dapet, earnings-nya juga dapet, ya udah dia bakal jadi kayak growth stock juga. Udah orang lihat valuation-nya murah gitu kan, mungkin NAV murah, atau orang bilang kayak replacement cost land-nya kayak gitu udah murah, tapi begitu earning-nya pick up, ya buat orang ini mah cari di mana lagi Jok gitu, udah murah and then earning-nya growing kan gitu ya. Kalau cuma murah doang gak ada earnings, ya mungkin orang akan oh ya udah bagus murah sih, tapi ya entar dulu lah gue belinya gitu kan. Oke, nah, ya teman-teman ya, sektor properti, construction, dan semen. Kalau misalnya tadi ada yang sedikit nyeletuk sih tentang RMBA gitu ya, kan dia mau tender offer ya di harga 1.000, harga terakhir 300. Cuman kayaknya apakah ada yang teman-teman nggak tahu, ada yang punya barang nggak banyak nggak? Kalau yang jadul-jadul, ya itu hal wajar lah ya Bill ya, kalau tender offer dia memang memutuskan untuk go private gitu kan. Jadi gue ingat dulu kayak misalnya Aqua pun pernah kan gitu, ada yang punya modal 10.000, dia tender offer 500.000, 50 kali lipat gitu. Ya sah-sah aja, karena dia kan dengan sisa yang kecil-kecil ini dia ada insentif yang gede lah supaya mereka mau menjual gitu, akhirnya bisa go private gitu ya. Cuman Ya. pas dia jadi laba atau enggak, normal lah, karena dia labanya juga sebenarnya standar sih. Ya. Gitu. Sebenarnya gue paling suka kalau untuk yang tender offer foreign, gue suka yang biasanya bos kita juga ngomong Jok, ya kan? Ya salah satu bos kita lah ya kan Pak Peter gitu kan. Pak Peter selalu bilang, waduh kalau ada foreign mau beli bisnis lokal sih kita harus pikir-pikir nih. Kemungkinan besar mereka di tangan mereka bisa lebih maju nih daripada dipegang ini. Kenapa? Karena mereka biasanya lebih pintar gitu ya. Karena balik lagi, dia pakai contoh kan misalnya kan Multistrada tuh Jok, masa. Dulu masa labanya cuma gini-gini aja, begitu udah beli Michelin, waduh ya kan, utangnya langsung langsung margin expansion gitu kan, apa segala macam. Jadi menurut gua, ya again, nggak semuanya yang diambil sama foreign itu bakal jadi bagus gitu ya. Tapi ya, in general biasanya sih biasa perusahaan yang go private tuh udah punya plan lah sendiri gitu, Jok. Oke, gue jadi nyambung lagi nih Bill, ke tadi kan sempat beritanya juga Zurich mau ambil Astra Life gitu kan, which is kan dia big company dari Europe lah ya gitu. Nah, menurut lo melihat ya mungkin basi lah kalau orang ngomong industri asuransi di Indonesia tuh memang pasarnya masih gede karena orang yang punya insurance tuh masih sedikit di Indonesia dari total populasi. Tapi menurut lo sebenarnya kira-kira mungkin lu punya view mungkin tentang sebenarnya industri asuransi di Indonesia itu menarik atau enggak sih? Apa yang membuat itu menarik gitu? Wah, ini sepertinya memancing ke arah satu topik kita nih. Topik milik bersama ini namanya nih kayak gini nih. Ya, sebenarnya kalau dari segi insurance gitu ya Jok ya gue juga percaya gitu ya. Mungkin yang punya insurance kan rata-rata kan dulu kan yang mid to high gitu ya. Tapi sekarang kan mulai asuransi itu mulai bisa dibilang kan ya mungkin penetration di mid to low-nya mulai naik. Makanya kan kalau kita lihat juga mulai menjamur kan Jok insurtech gitu kan kalau gue perhatiin gitu. Nah, tapi emang kalau lu ngomong specifically soal industri insurance kayak yang tadi malam ya kan kita omongin yang Astra Life, ada rumor
mau dibeli sama Zurich sama BNP kayak gitu, dan katanya value-nya berapa? 500 juta dolar ya gitu ya. Itu pun tadi malam langsung gua buka laporan keuangannya Astralife kayak gitu kan. Asetnya 7,9 T gitu kan. Terus equity di 600-an miliar gitu kan. So akuisisi di 7,5 sih termasuk yang lumayan apa, harganya lumayan menarik gitu, Jok. Karena kita bandingkan nggak, misalnya nih, ya kan, ya Tugu deh kita sebut kayak gitu kan, Tugu gitu kan. Tugu equity 9T, aset 22T, meskipun Tugu kayak asuransi ya, tapi kan dia own 51%-nya si ini kan. Nah, itu tuh menurut gua, ya balik lagi, industri asuransi di Indonesia tuh valuation-nya rata-rata masih murah gitu. Tapi harus nunggu wave-nya sih, Cok, menurut gua gitu. Kalau wave-nya udah mulai banyak, mulai konsolidasi terutama gitu ya. Nah, itu menurut gua sih, dan juga ekonomi kita pick up, GDP break 5.000 atau segala macam, menurut gua ke depan pasti demand insurance tuh akan ini kok, akan naik dengan sendirinya. Jadi orang yang mungkin dari cuma mid to high akan geser nanti ke mid to low juga gitu. Jadi nggak perlu lu beli premi yang mahal-mahal gitu ya, Jok ya. Kan beli premi nggak usah murah-murah aja gitu, tapi kan namanya bisnis insurance, gua rasa salah satu bisnis yang beli berharap tidak akan memakai sebenarnya, Jok. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan, ya kan, yang beli berharap untuk tidak memakai sebenarnya kalau bisa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau itu kejadian mah itu kan lucuan sebenarnya gitu kan. Gitu. Makanya Iya. kita tunggu aja, Jok, gitu kan. Termasuk insurance banyak yang murah kan. Lu lihat kan, compare to misalnya kita ngomong pakai valuation metric yang paling simple deh, PBV atau apa. Orang bilang apa? Panin apa ini gitu kan, terus apa Tugu gitu kan, atau apa segala macem ya. Jadi menurut gua sektor yang menarik, potentially big in the future gitu ya, tapi ya mungkin apa, inilah mungkin butuh konsolidasi dulu mungkin ya menurut gua gitu. Gue kurang Oke. bisa mendalami juga sektor insurance karena ini termasuk sektor yang market cap-nya kan masih kecil, Jok, gitu. Oke. Nah, ini nyambung ke Gung 808. Big Bang yang menarik untuk apa nih? Untuk masuk nih apa nih saat ini Big Bang? Kalau dari Big Bang itu lu paling favorit apa? Kan kalau yang value itu BCA lah, Jok. Gue pasti BCA, Jok. oh, Kalau Big Bang, kalau ditanya dibanding Big Four, BRI, BNI, Mandiri, BCA, ya gue akan bilang gue mungkin paling suka sama sahamnya BCA, Jok. Karena lu pegang itu yang paling tenang, Jok. Karena apa? Lu tahu market bullish, apa dia biasa akan bullish, market bearish dia akan very defensive play gitu. Makanya kalau lu main BCA tahun 2008 ya, lu nyangkut nggak lama. Lu COVID 2020 lu main BCA, lu nyangkut nggak lama udah cuan gitu kan. Kemarin semua saham big bank sebelum pada all time high dia duluan gitu, Jok. Jadi ya lu cari di mana lagi, Jok. Saham yang kalau market turun dia turun nggak dalam. Market naik ya kan, dia naik apa lebih tinggi, bisa dibilang kayak gitu kan, general gitu kan. Ya menurut gua itu the best lah kalau untuk apa soal sahamnya ya. Kalau lu bilang sahamnya sih gue paling suka ya pasti BCA gitu. Tapi masalahnya balik lagi, Jok, how many of us yang suka trade BCA? Kita kan paling suka saham yang gerakannya kan kalau bisa 10% ya kan tiap hari kan, kayak iya kan, kayak asa main, waduh kenapa gua nggak beli misalnya gitu kan, misalnya apa main kayak gitu kan, kenapa gua nggak beli gitu kan. Apa BCA tuh baru kelihatan jadi keren kalau market tuh lagi turun gitu kan, you wish you had BCA kayak gitu kan. Tapi kalau market lagi naik, waduh apa salah gue misalnya pilih BCA, harusnya gue beli ASA, CTRA, BSD, film mungkin gitu kan, dan segala macamnya. karena Anda sudah menyebutkan 2 kali ASA, gue jadi penasaran, Bill. Boleh di-spill nggak? Kenapa itu? Ya. Kalau gini, kalau gue kan mungkin suka ASRC-nya, karena dia setiap dari 80-an tuh cenderung rebound lah. Mungkin target 100, 105 bisa gitu kan, which is lebih small juga, dan ya udah dia tinggal ngekor gitu kan. Kinerja juga mulai membaik, dan dia target penjualan lelang mobilnya juga harusnya tahun ini masih aman 4.000 unit. Nah, cuman emang ada apa sih yang mendrive? Dia kan pasti ngikut asanya naik dulu baru dia bisa naik kan. Ada apa tuh, Bill? Sorry, Cok, lu nanya soal ASA ya? Gue ya, apa yang membuat dia naik kencang gitu? Ya, lu mau pakai alasan yang mana nih? Alasan yang tadi pagi gua
sempet bilang di grup atau apa yang pas market buka atau alasan yang apa? Ya, sebenarnya in terms of apa, dari dulu kita kan selalu bilang ya Jok ya, perusahaan tech, ini kita pakai alasan yang ini dulu lah ya, yang general dulu gitu kan. Alasan yang general ya, sebenarnya asal itu kan selalu di-perceive sebagai tech company gitu kan. Karena makanya kemarin pas tech naik pun, apa ya dia kan naik kan waktu yang dulu kan 800 ke 4000 gitu kan. Nah, dan dia termasuk salah satu tech yang bisa dibilang tech related company yang bisa dibilang kan dekat sama guru besar gitu kan. Terus juga apa bisa dibilang salah satu emiten yang tech related yang udah profit, bener kan Jok kan? Kalau emiten tech lain mungkin masih rugi gitu kan, dia udah cuan gitu kan. Nah, jadi in terms of valuation gitu ya, ya ini termasuk saham cyclical yang mungkin lagi dipanis saja karena sektornya mungkin lagi ini, itu juga e-commerce mungkin volume ini juga agak turun. Nah, itu alasan yang kalau kita bilang alasan yang fundamental banget lah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau soal yang kenapa dia naik kenceng gitu ya, misalnya lately, ya yang tadi pagi gue bilang gitu ya, ada rumor gitu kan, ya akan ada, ya sebenarnya ngomong apa enggak ya gitu ya, ya pokoknya ada rumor something lah dengan salah satu apa apa yang tukang-tukang kirim-kirim juga gitu loh gitu. Ada rumor seperti itu ya teman-teman ya, tapi ya balik lagi, it's still rumor ya kan. Just a speculation ya, jadi jangan trade based on apa rumor aja, karena juga ngomong ya kita denger sih gitu kan, oh bagus nih, tapi ya balik lagi yang kita selalu bilang ya Jok ya, jangan sampai pas kalian beli sebenarnya harganya kan udah naik lumayan nih, jangan-jangan yang kemarin ngerek ke atas Jok udah pada tahu sentimen ini gitu kan, lu nanti pas beritanya keluar tinggal dapet sell on newsnya aja gitu loh. Jadi tetap trade according your plan lah menurut gua gitu. Oke, ya mungkin di setiap industri kalaupun ada konsolidasi, ya wajar lah ya antar company. Benar, benar. Ini sektor jogi gerak maksudnya apa nih bro? Bro M-nya nih. Oke, terus apalagi gue sambil baca Sektornya scroll down. sektor lu apa lagi? Sektor lu berarti lah. Nah ini ada yang nanya Bill. Nah ini teori aja nih. MPMX sudah ex dividen, harga tertekan. Menurut Yogi and Billy sebaiknya tetap hold nggak? Kalau lu menemukan kasus apapun lah gitu. Kalau ya, itu tanya lu Jok. Kalau MPMX tanya lu Jok. Kalau MPMX tanya lu Jok. Lu paling ngerti. Case-nya sebenarnya normal kan. Dia misalnya dividen 135. Terus udah gitu dia pas X turun sekitar 100, 110. Ya sebenarnya wajar gitu kan. Kayak oh ya udah, kalau kita misalnya modal di bawah dan dapat dividen ya fine gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dapat dividen pun ini masih BEP ya terserah gitu. Trading plan teman-teman tuh gimana gitu. Memang hanya untuk ngejar dividennya atau percaya fundanya. Mungkin kalau update sedikit tentang si dividen itu kan biasanya dia juga cadangin cash reserve-nya di angka 1T, 1,1T gitu kan. Nah, kemarin kan dia cadangin lumayan agak banyak tuh. Misalnya ada spare 200-300 M lah. Ya, makanya kan dia punya dividen per share-nya jadi agak turun. Sebelumnya 180, sekarang 135. Nah, pertanyaannya itu kan dia mau pakai buat apa gitu. Dari manajemen kan juga sering disounding bahwa itu untuk keperluan someday ada corporate action. Nah, tinggal ya itu yang kita belum tahu ya, corporate action yang seperti apa setelah terakhir dia beli Karo gitu kan. Terus and then what gitu. Ya mungkin teman-teman harus tungguin tuh. Pastinya manajemennya biasanya prudent lah untuk melakukan satu movement yang menguntungkan gitu ya. Nah, tinggal ditunggu saja. Apa nih kata gitu ya, gitu. Ini alasan Jogi untuk menjelaskan lebih detail soal MPMX. Benar sekali. Kalau kita Glenn udah enek kali denger dia ngomong FPMX, Bevin gitu, puter-puter hari minggu ini analisa dari sisi ini, minggu depan dari sisi mana gitu. Ya benar, jadi kesempatan dia menjelaskan tuh. Jangan-jangan ya IR-nya MPMX ini menjelma nih ya. Oke, dari Wija 2889. Apakah sektor retail masih bisa manggung dengan adanya berita PMI kemarin? Berita apa? Sebenarnya PMI nggak relate ke retail banget. Itu mah mungkin sektor belanja konsumen gitu kan yang
mau naik kan. Kalau PMI kan lebih ke manufacture ya. Dia percaya bahwa Iya. ekonomi ke depan akan ada permintaan demand dari masyarakat, jadi dia produksi kan gitu kan kalau PMI kan konsepnya. Cuman ya intinya apakah lu masih lihat since Aces naik gitu ya, mungkin orang jadi ke highlight gitu, Bill. Apakah retail yang kayak Era, Ralphs itu ada prospek gitu? Ya, kalau lu tanya retailer, ya kalau gua selalu masih konsisten ya Jok ya. Buat gua retailer di Indo yang paling menarik adalah kalau lu ngincernya tuh mid to high, ya kan? Which is yang dari dulu kalau kita selalu bilang itu MAPA gitu. Itu MAPA, MAPI gitu kan. Itu bisa dibilang sektor yang pas lagi downturn mungkin kena gitu ya, tapi dia akan yang paling cepat pick up juga gitu ketika marketnya recover gitu kan. Nah jadi memang kalau gua sih ngeliat MAPA ya, cuma mungkin MAPA di harga sekarang udah berapa nih? Udah 6 ribuan. Zaman dulu kita ngomong mungkin masih 3 ribu gitu ya. Nah itu ya mungkin sekarang udah nggak semenarik semurah zaman dulu gitu kan. Nah tapi untuk in terms of earning growth ya sebenarnya masih oke gitu. Nah memang the next mungkin yang paling orang lagi coba menyukai lagi itu adalah S ya kan, S hardware gitu kan. Hopefully dengan sektor property recover, S hardware juga recover Jok gitu kan. Mereka nganggapnya mungkin proxy retailnya seperti itu. Tapi benar, yang nggak boleh disampingin juga itu kayak si Era Jok ya gitu. Ya mungkin meskipun Era ada tulisan shipment phone itu lagi turun atau apa segala macam, tapi Era is no longer a company yang kayak dulu gitu kan. Dulu benar-benar pure cuma depend on apa penjualan HP gitu kan dan segala macamnya gitu. Itu pun dulu pun dia segmen distributornya paling gede kan, distributor yang volumenya gede tapi marginnya nggak segede segmen retailnya. Sekarang segmen retailnya udah lebih besar ya kan, terus juga mereka bisnisnya udah lebih well diversified gitu kan. Nah jadi menurut gue sebenarnya Era tuh salah satu sektor retail yang juga menarik gitu ya. Jadi apa kalau ditanya di sektor retail siapa yang apa gue suka, tetap nomor satu gue akan taruh MAPA sama MAPI gitu ya karena itu proxy to high end gitu kan. Kedua ya mungkin menurut gue Era ya sama S Hardware menurut gue ya ini retailernya. Kalau untuk kayak mungkin RALS atau apa ya mungkin menurut gue itu akan lu harus tunggu full ekonomi recovery benar full, nah baru lu bisa expect ini. Nah mungkin RALS 1 tahun ke depan bisa perform juga kalau benar-benar jok yang Willy bilang gitu kan, karena ini pemilu pilkada semua bareng ya kan, nah money akan lebih beredar di masyarakat, nah itu akan apa bantu improve si Ramayana gitu. Oke, prospek sih ya consumer dan retailer tuh biasa juga seiring sejalan juga lah ya. Kalau memang kita percaya sektor itu perform di tahun itu ya otomatis itu ada potensi. Oke, terus English nih, kok Hans sikat film lagi nggak today? Nah tuh ditagi lo Hans. Dia suka bolak-balik tadi film. Oh filmku udah nggak ada, Hans sudah jawab. Oke. Oh Wijat 2889, saya mau say thank you untuk Billy dengan paninya. Wah cuan gede nih kayaknya nih di pani nih. Tapi holder ya pokoknya sekarang teman-teman apa ya pokoknya sih intinya sih gini lah, Pani is a growing stock gitu ya. Ini kan mungkin kalau udah dari valuation wah masih mahal nih PE dan PBV-nya apa segala macam gitu kan. Tapi balik lagi Jok, kalau sektornya lagi main sebenarnya lu harus cari yang high betanya juga gitu. Ini gitu kan. Kalau lu masih ingat pas mereka lagi main ya kan orang cari yang story-nya paling oke gitu ketimbang yang mungkin udah jelas angkanya kan, orang cari yang story-nya oke gitu ya. Mungkin menurut gua ini ke carry sama sentimen positif di ini aja di apa properti ini ya. Karena kalau lihat sebenarnya Jok ya dari laporan keuangannya si Pani, you can see their margin itu benar-benar gede banget Jok. Itu kalau gua hitung roughly bisa net profit margin itu kalau apa nggak dipisah ya antara atribusi induk sama atribusi ke non pengendali itu gede banget loh, hampir 50% gitu. Gua rasa nggak ada properti lain yang marginnya segede itu gitu loh. Karena kalau nggak salah dia first Q sales 900 deal ya kalau nggak salah ya. Earningsnya itu 446 M kalau di total ya. Tapi kalau pas dipecah yang atribusi ke induk sama yang non pengendali dia jadi sekitar 177 M. Tetap aja gede ya menurut gua gitu loh. Dengan apa ownership mereka cuma
sekitar mungkin 30%-an gitu loh di anak-anak usahanya gitu.